wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Armawan SEME beserta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami dari kelompok 6, topik yang akan kami bahas yaitu akuntansi zakat. Perkenalkan, nama saya Insani Syahriah sebagai moderator. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian zakat. Zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan Islam. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan anjuran syariat Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Prasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan tentang organisasi pengelolaan zakat atau OPZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelolaan zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional ini adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Baznas tersebar hampir di setiap tingkat daerah, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Baznas berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi Baznas adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Dewi Intan Ayu akan memaparkan materi mengenai peran informasi akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Nah, organisasi pengelola zakat merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau termasuk kategori non-for-profit organization. Suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau non-bisnis, tapi lebih bersifat charity atau sosial. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45, organisasi nirlaba adalah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, atau kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, di mana dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual atau dialihkan atau ditebus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Suci akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu peran sistem informasi akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Melihat karakteristik organisasi yang telah tadi dijelaskan, maka aktivitas operasional
organisasi pengelola zakat terutama dalam hal pengumpulan sumber daya seperti zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sangat tergantung dari para donatur atau yang disebut mujaki. Artinya, mujaki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPJ. OPJ didirikan atas dasar niat demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok orang menjadi pengelolanya. Organisasi ini beroperasi dalam bidang penitipan amanat dalam bentuk harta dari para penyandang dana karena adanya ajaran syariah. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan secara sembarangan atau sekehendak pengelola. Akan tetapi dibatasi oleh aturan syariah yang ada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1, kegiatan pengelolaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk menunjukkan bahwa zakat termasuk infak dan sedekah benar-benar dikelola secara baik dan benar, maka perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan tentang aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat. Sistem informasi tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan relevan bagi para pengguna, serta tetap dalam konteks syariah Islam. Salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem informasi akuntansi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi zakat berdasarkan PSAK nomor 109. Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sodako. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini berlaku untuk AMIL, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana ditunjukkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, atau sedekah. Apabila untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS bukan pada kegiatan utamanya, entitas tersebut mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. AMIL yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK nomor 109 ini. Adapun PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI. Menurut Wasilah dan Nurhayati, yang pertama ada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Nomor kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Yang ketiga, ada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada akuntansi untuk zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Selanjutnya, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujroh atas kegiatan penyaluran zakat. Selanjutnya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama, pengurangan dana zakat
jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dana pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan oleh amil. Sebesar yang pertama, jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal. Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, jurnal. Untuk yang selanjutnya, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas utang penyaluran. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai yang pertama, penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Yang kedua, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Yang terakhir, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas kepada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Baik, di sini saya Siti Nur Afni akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bagaimana perhitungan akuntansi zakat ini. Untuk jurnalnya itu ada yang pertama penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini terdiri dari kas, aset non-kas, dan penerimaan zakat. Kas masuk ke debit, aset non-kas masuk ke debit, dan penerimaan zakat masuk ke kredit. Untuk penyaluran dana zakat untuk asnaf, yang pertama itu penyaluran dana zakat untuk misalkan seperti mu'alaf masuk ke debit, dan untuk kasnya masuk ke kredit. Yang ketiga itu ada penyaluran zakat untuk amil. Yang pertama itu penyaluran dana zakat untuk amil masuk kepada debit, dan untuk kasnya itu masuk ke kredit. Nah, untuk contohnya seperti implementasi penggunaan jurnal ini seperti salah satu ada penyumbang yang menyumbangkan dana sebesar 10 juta rupiah. Perhitungannya seperti kas yang masuk sebesar 10 juta rupiah, dan untuk penerimaan zakatnya itu masuk ke kredit dan sebesar 10 juta rupiah juga. Nah, untuk yang keduanya itu contohnya seperti ada yang menyumbangkan zakat itu berbentuk beras sebanyak 100 kg. Nah, untuk penyalurannya ini ketika harga berasnya itu misalkan 7.000 per kilogram. Nah, penyalurannya itu adalah penerimaannya dimasukin ke debit
sebesar 700.000. Nah, untuk penyaluran zakat berasnya itu sebesar 700.000 juga. Nah, Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.